Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kuliah psikoterapi, dan kali ini kita akan membahas tentang syarat menjadi seorang psikoterapis. Kalau video sebelumnya kita sudah lihat atau kita sudah tonton, yaitu tentang pengantar psikoterapi. Jadi orang-orang yang melakukan sebuah proses atau teknik psikoterapi disebutnya seorang psikoterapis, dan itu siapa saja boleh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang syarat menjadi seorang psikoterapis. Syarat yang pertama adalah mempunyai self image seorang psikoterapis. Jadi Anda yang pertama dilakukan adalah membentuk sebuah self image diri Anda bahwa Anda adalah seorang psikoterapis. Anda bisa programkan kepikiran Anda bisa installkan ke di dalam perasaan Anda bahwa Anda adalah seorang psikoterapis, menjadi blueprint mindset Anda seorang psikoterapis. Jadi jangan salah, jangan sampai Anda ketika membantu orang karena self image Anda bukan seorang psikoterapis, maka Anda nanti nggak betah gitu. Jadi poin pertama penting bagi saya, Anda mempunyai self image seorang psikoterapis. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua adalah mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah dasar-dasar psikologi atau ilmu psikopatologi ya, atau disebut juga ilmu tentang penyakit mental. Maka Anda belajar juga di mata kuliah Anda tentang teori-teori psikologi, juga ada tentang psikopatologi, ada di situ tentang penyakit mental, ada mata kuliah abnormal. Anda pelajari betul itu. Jadi Anda bisa mengerti dasar-dasar ilmu psikologi walaupun Anda bukan psikolog atau kuliah di fakultas psikologi, sehingga nanti ini penting buat Anda bahwasanya ketika Anda menangani sebuah seorang klien, maka di situ Anda mengerti secara psikologis dasar-dasarnya. Oh, ini masuknya dalam penyakit mental apa dan lain-lain. Ini penting buat Anda. Jadi yang kedua adalah mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu psikologi dan psikopatologi. Psikopatologi adalah ilmu tentang penyakit mental. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dapat menarik kesimpulan tentang keadaan mental klien. Jadi Anda seorang psikoterapis harus punya kecerdasan pengamatan yang kuat. Jadi saya katakan pengamatan yang kuat. Ketika Anda menterapi orang, Anda mesti betul-betul menjadi pengamat yang baik, pendengar yang baik. Anda pelajari semua karakter, calibration, gestur, semua tentang klien Anda. Jadi sehingga Anda dapat menarik sebuah kesimpulan tentang keadaan mental klien Anda. Nah, untuk bisa menarik sebuah kesimpulan tentang keadaan mental klien, yaitu Anda harus menjadi pengamat yang baik. Jadi seorang psikoterapis adalah pengamat yang baik. Dia betul-betul mindfulness, pikirannya, perasaannya, tubuhnya menghadapi klien. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah tentu Anda harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Nanti saya akan bahas video setelah ini bagaimana komunikasi itu. Nanti ada komunikasi verbal, non verbal. Jadi Anda mesti menguasai sebuah komunikasi yang baik. Bahkan nanti ada namanya pattern language. Artinya pola-pola bahasa apa yang mesti Anda lakukan ketika menghadapi seseorang klien seperti ini dan seperti ini. Sehingga kalimat Anda tidak membuat sebuah sugesti atau terapi yang akhirnya menjadi fatal. Begitu. Jadi harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Yang kelima adalah terampil dalam menerapkan teknik dan metode penanganan masalah mental. Ini tentu Anda mesti memiliki sebuah metode. Bahkan Anda mesti kaya teknik-teknik psikoterapi, metode-metode psikoterapi yang Anda pelajari. Nanti kita banyak sekali akan belajar tentang metode, teori, dan praktek-praktek tentang cara bagaimana penanganan masalah mental kepada klien Anda menggunakan pendekatan teknik-teknik psikoterapi yang sangat banyak. Ini yang kelima. Jadi terampil dalam menerapkan teknik dan metode penanganan masalah mental. Teman-teman mahasiswa pembelajar yang baik, yang keenam adalah syarat menjadi seorang psikoterapis adalah sikap dan kepribadian yang tepat. Jadi mempunyai karakter yang kuat, mental yang kuat, percaya diri yang kuat, fleksibel yang kuat, objektif dan optimis. Ini mental. Jadi Anda ketika jadi seorang psikoterapis ya mentalnya harus bagus. Jadi saya ingat sekali ketika saya diajarkan oleh mentor saya, guru saya, bahwasanya ketika Anda ingin menjadi seorang psikoterapis, karakternya harus kuat. Karena Anda akan menghadapi apa? Menghadapi orang yang sangat sedih, yang ada luapan emosi, ada katarsis,
abrasion, sehingga yang terjadi adalah ketika mental Anda nggak kuat, nggak lemah, maka bukannya Anda bisa menterapi orang itu, tetapi Anda malah katakanlah terpengaruh kepada klien, sehingga Anda sendiri akhirnya menjadi stres dan depresi. Maka di sini mentalnya kuat bahwa Anda adalah seorang psikoterapis dan tujuan Anda adalah untuk menterapi orang lain, untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem orang lain. Jadi itu syarat yang keenam, sikap dan kepribadian yang tepat, karakternya kuat, percaya diri kuat, fleksibel, objektif, dan optimis. Bahwa Anda adalah seorang psikoterapis, dengan wasilah Anda, dengan cara Anda, dengan ikhtiar Anda adalah penolong bagi mereka yang membutuhkan penanganan kesehatan mental. Baik, teman-teman, yang ketujuh adalah syarat menjadi seorang psikoterapis, kesenangan melakukan pekerjaan sebagai psikoterapis. Jadi harus senang. Jadi kalau Anda menjadi seorang psikoterapis, pekerjaannya, profesinya, atau katakanlah aktivitasnya, Anda harus senang kapanpun, karena namanya klien itu menghubungi Anda kapan saja, bahkan ketika Anda dibutuhkan oleh mereka kapan saja, nggak kenal waktu, nggak kenal libur gitu. Maka harus ready. Maka saya diajarkan oleh mentor saya, ketika Anda ingin menjadi seorang psikoterapis, maka yang Anda lakukan kapanpun harus siap. Contoh, Anda tiba-tiba bangun tidur, langsung di situ ada orang yang minta terapi, maka Anda langsung otomatis membantu mereka. Dengan apa? Dengan teknik-teknik psikoterapi. Jadi Anda harus 24 jam siap dalam keadaan apapun ketika menemukan seorang klien yang membutuhkan bantuan Anda. Begitu. Nanti tekniknya ada banyak sekali. Kita latihan, kita berlatih untuk ke arah sana menjadi seorang expert psikoterapis. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir adalah seorang psikoterapis syaratnya harus menjadi seorang pembelajar. Artinya pembelajar yang baik. Jadi Anda mesti terus belajar dan belajar. Maka kalau seandainya Anda hanya ternyata saya pendidikan formal selesai atau pelatihan selesai, Anda nggak mau belajar, maka Anda tertinggal. Kenapa? Karena problem saat ini masyarakat kita itu terus bergerak artinya banyak sekali masalah yang terus menerus, masalah-masalah baru yang kadang-kala kita penanganannya harus baru juga. Maka di sini ada pendekatan psikologi modern. Nah, makanya masalahnya juga banyak yang baru. Apalagi di dunia internet, di era revolusi industri 4.0, tentu kasusnya baru-baru yang kadang-kala dulu tidak ada, sekarang ada. Seperti nomofobia, orang yang ketergantungan kuat dengan yang namanya teknologi handphone. Dulu nggak ada, karena handphone nggak ada, sekarang sudah ada. Orang yang kecanduan games online dan lain-lain, berakibat kepada apa? Kepada kenakalan remaja, berakibat kepada malasnya belajar, berakibat kepada apa? Kepada melawannya anak kepada orang tua, dan lain-lain permasalahan yang sangat kompleks. Maka di sini dituntut Anda, kalaupun seorang psikoterapis, haruslah menjadi seorang pembelajar. Karena kalau seandainya bukan seorang pembelajar, Anda tertinggal begitu. Nah, tentu ini menjadi penting. Syarat menjadi seorang psikoterapis yang ke-8 adalah seorang pembelajar. Maka saya katakan di sini, sahabat pembelajar. Saya belajar, Anda belajar, semua belajar. Maka di sini juga saya berbicara sebagai seorang pembelajar yang terus belajar setiap hari. Kepada siapapun, kepada teman, kepada Anda, kepada buku, kepada pelatihan, kepada perkuliahan, dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, sahabat pembelajar yang berbahagia, syarat menjadi seorang psikoterapis, saya ulangi, ada 8 yang ada di slide saya. Menurut saya mungkin ada referensi lain. Yang pertama adalah mempunyai self image seorang psikoterapis. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dasar-dasar ilmu psikologi dan ilmu psikopatologi. Yang ketiga adalah dapat menarik kesimpulan tentang keadaan mental klien atau pasien Anda. Yang keempat adalah kemampuan Anda dalam komunikasi yang baik. Yang kelima juga terampil dalam menerapkan teknik dan metode penanganan masalah mental. Dan yang keenam adalah sikap dan kepribadian yang tepat, artinya mempunyai karakter yang kuat, optimis, fleksibel, dan objektif. Dan yang ketujuh adalah kesenangan melakukan sebuah pekerjaan Anda sebagai seorang terapis, senang, bahagia, mindfulness, Anda adalah seorang psikoterapis. Dan yang kedelapan adalah Anda adalah seorang pembelajar yang baik ketika Anda ingin menjadi seorang psikoterapis. Demikian 8 syarat menjadi psikoterapis sebagai bahan diskusi kita di perkuliahan ataupun siapapun Anda menyaksikan video ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat Anda dan kita semua. Terima kasih dari saya, sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.